Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Ibu Reni Rosari selaku dosen pembimbing, serta Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Nuziatul Ulum dari kelas RMBL 56, Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Inklusif Terhadap Perilaku Kerja Inovatif dengan Thriving at Work sebagai pemediasi, studi pada pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa organisasi publik saat ini beroperasi dalam lingkungan VUCA yang penuh dengan ketidakpastian dan kompleksitas. Kondisi tersebut menuntut organisasi publik untuk terus beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan dan berdaya saing. Inovasi di sini tidak hanya soal teknologi, tetapi juga meliputi perbaikan layanan dan proses kerja yang sangat bergantung pada perilaku inovatif pegawai. Seperti yang dilaporkan oleh WIPO, kinerja inovasi Indonesia masih relatif tertinggal di kawasan ASEAN. Demikian juga dengan kinerja inovasi DKI Jakarta yang belum menunjukkan pola peningkatan yang konsisten, menggambarkan bahwa agenda inovasi belum sepenuhnya mencapai sasaran. Padahal, sejumlah regulasi telah memberikan mandat kuat bagi ASN untuk berperan aktif dalam inovasi. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar perlunya mengkaji faktor pendorong perilaku inovatif, salah satunya melalui peran kepemimpinan. Kepemimpinan inklusif diyakini mampu menjadi salah satu faktor pendorong munculnya perilaku kerja inovatif. Melalui keterbukaan, ketersediaan, dan aksesibilitas pemimpin, kepemimpinan inklusif dapat menciptakan iklim kerja yang aman secara psikologis sehingga pegawai berani menyampaikan ide dan berinovasi. Konteks birokrasi DKI Jakarta juga menunjukkan tantangan tersendiri yang membuat kebutuhan akan suasana kerja yang inklusif menjadi semakin penting agar semua kelompok merasa memiliki ruang yang sama untuk berkontribusi. Dari sisi regulasi, sejumlah kebijakan menyeratkan bahwa inklusivitas merupakan mandat kelembagaan untuk membangun birokrasi yang kolaboratif dan adaptif. Selanjutnya, pengaruh kepemimpinan inklusif terhadap perilaku kerja inovatif dapat berlangsung melalui mekanisme psikologis seperti thriving at work. Thriving menggambarkan kondisi ketika individu merasakan vitalitas dan pembelajaran berkelanjutan secara simultan. Dalam konteks birokrasi DKI Jakarta, thriving menjadi penting untuk menjaga semangat kerja, mendorong pembelajaran aktif, dan meningkatkan keberanian pegawai dalam mengambil inisiatif inovatif. Sejumlah kebijakan turut memperkuat landasan bagi tumbuhnya thriving sebagai fondasi inovasi di lingkungan birokrasi. Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini. Potensi ASN yang belum optimal antara lain karena struktur dan budaya birokrasi yang masih hierarkis dan sangat prosedural, membuat ruang bagi pegawai untuk mengambil inisiatif dan bereksperimen menjadi terbatas. Kepemimpinan inklusif diyakini dapat mendorong munculnya perilaku inovatif, namun pengaruh tersebut kerap berlangsung melalui mekanisme psikologis seperti thriving. Oleh karena itu, penelitian ini menguji apakah kepemimpinan inklusif berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kerja inovatif, serta apakah thriving memediasi pengaruh tersebut pada pegawai Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan rumusan masalah, ada dua pertanyaan penelitian yang diajukan, yaitu yang pertama, apakah kepemimpinan inklusif berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kerja inovatif, serta apakah thriving at work memediasi pengaruh tersebut. Adapun tujuan penelitian adalah untuk menguji kedua pengaruh tersebut pada pegawai Pemprov DKI Jakarta. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian tentang kepemimpinan dan psikologis kerja. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan SDM yang lebih adaptif dan inovatif. Terdapat 3 konsep utama dalam penelitian ini. Pertama, kepemimpinan inklusif menurut Carmel et al. Yang menekankan keterbukaan, ketersediaan, dan aksesibilitas pemimpin. Kedua, perilaku kerja inovatif sebagaimana dijelaskan oleh Jensen, yaitu tindakan menghasilkan, mempromosikan, dan menerapkan ide baru dalam konteks pekerjaan. Ketiga, thriving menurut Spitzer dan Porat, yaitu kondisi ketika individu merasakan vitalitas dan pembelajaran berkelanjutan secara bersamaan dalam pekerjaannya. Pengembangan hipotesis 1 pada penelitian ini didasarkan pada konsep bahwa kepemimpinan inklusif menciptakan iklim kerja yang aman secara psikologis, sehingga membuat pegawai merasa nyaman dan lebih berani untuk menyampaikan ide dan berinovasi. Selanjutnya, berdasarkan teori social exchange dan leader member exchange, hubungan positif antara pemimpin dan pegawai akan meningkatkan loyalitas dan dorongan untuk berperilaku inovatif. Sejumlah temuan empiris juga menunjukkan pengaruh positif kepemimpinan inklusif terhadap perilaku inovatif.
Oleh karena itu, hipotesis satu dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepemimpinan inklusif berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kerja inovatif. Selanjutnya, pengembangan hipotesis 2 didasarkan pada konsep bahwa thriving mencerminkan kondisi psikologis positif berupa vitalitas dan pembelajaran berkelanjutan yang membuat pegawai lebih berenergi dan lebih berani mengambil inisiatif inovatif. Menurut Socially Embedded Model of Thriving, kondisi ini tumbuh melalui dukungan pemimpin, hubungan kerja yang positif, serta peluang belajar di tempat kerja. Selanjutnya, menurut teori self-determination, pemenuhan kebutuhan psikologis dasar seperti autonomi, kompetensi, dan keterhubungan akan memperkuat motivasi intrinsik yang mendorong munculnya thriving. Sejumlah temuan empiris juga menunjukkan bahwa thriving berperan signifikan dalam memediasi pengaruh kepemimpinan terhadap inovasi. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa thriving memediasi pengaruh kepemimpinan inklusif terhadap perilaku kerja inovatif. Model penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan inklusif berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kerja inovatif, baik secara langsung maupun melalui thriving sebagai mediator psikologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-seksional. Populasi penelitian adalah ASN Pemprov DKI Jakarta. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling melalui purposive sampling dengan kuesioner yang disebarkan secara daring. Responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Adapun ukuran sampel ditetapkan dengan menggunakan perhitungan Cohen. Instrumen penelitian mengadaptasi 3 skala, kepemimpinan inklusif dari Carmeli et al., perilaku kerja inovatif dari Jensen, serta thriving at work dari Porat yang masing-masing meliputi beberapa dimensi dan menggunakan skala Likert 1-5. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SAM-PLS yang meliputi pengujian outer model, pengujian inner model, dan pengujian hipotesis. Profil responden pada penelitian ini didominasi oleh PNS laki-laki, meskipun proporsi PNS perempuan juga cukup besar. Secara generasi, mayoritas berasal dari generasi milenial dengan pendidikan yang relatif tinggi dan memiliki masa kerja pada rentang 11-15 tahun. Secara keseluruhan, karakteristik ini mencerminkan birokrat yang produktif, berpendidikan dan berpengalaman, sehingga cukup representatif dalam menggambarkan kondisi ASN di Pemprov DKI Jakarta. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kepemimpinan inklusif berada pada kategori sangat tinggi, dengan indikator tertinggi pada KI 4 dan indikator terendah pada KI 7. Sementara itu, variabel perilaku kerja inovatif berada pada kategori tinggi, dengan indikator tertinggi pada PKI 2 dan indikator terendah pada PKI 7. Variabel thriving juga berada pada kategori tinggi, dengan indikator tertinggi pada TAW 2 dan TAW 4 dan indikator terendah pada TAW 10. Pada uji validitas konvergen, mayoritas indikator memiliki nilai loading factor di atas 0,7. Dua indikator pada konstruk thriving yaitu TAW 4 dan TAW 8 memiliki nilai di bawah ambang sehingga dieliminasi. Seluruh konstruk memiliki nilai AV di atas 0,5 sehingga validitas konvergen dinyatakan terpenuhi. Uji validitas diskriminan dilakukan melalui nilai cross-loading, Forner-Larker, dan HTMT. Pada cross-loading, setiap indikator memiliki loading tertinggi pada konstruk asalnya yang menunjukkan bahwa masing-masing indikator mampu membedakan dirinya dari konstruk lain. Kriteria Forner-Larker terpenuhi ditunjukkan dengan nilai akar AV pada diagonal yang lebih besar dari korelasi antar variabel. Sementara itu, seluruh nilai HTMT berada di bawah ambang 0,9. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki validitas diskriminan yang memadai. Uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai Cronbach alpha dan composite reliability di atas 0,7, yang berarti bahwa seluruh konstruk adalah reliable. Dengan terpenuhinya seluruh kriteria validitas diskriminan, validitas konvergen, dan reliabilitas, maka model pengukuran dinyatakan valid dan reliable, sehingga layak digunakan untuk tahap analisis berikutnya. Pada uji inner model, nilai R-square menunjukkan bahwa 36,9% variasi perilaku kerja inovatif dapat dijelaskan oleh kepemimpinan inklusif dan thriving. Sementara itu, 30% variasi thriving dijelaskan oleh kepemimpinan inklusif. Nilai Q-square positif menegaskan relevansi prediktif yang memadai. Ukuran efek memperlihatkan bahwa pengaruh terbesar terjadi melalui jalur mediasi thriving. Indikator kelayakan model turut menunjukkan bahwa model yang digunakan memiliki kesesuaian yang baik dan prediksi yang kuat. Selanjutnya, pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemimpinan inklusif berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kerja inovatif.
Hasil analisis mediasi memperlihatkan bahwa thriving memediasi pengaruh kepemimpinan inklusif terhadap perilaku kerja inovatif secara parsial. Dengan demikian, kedua hipotesis penelitian dinyatakan terdukung. Pada hipotesis 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan inklusif berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kerja inovatif. Artinya, semakin pemimpin bersikap terbuka, mudah diakses dan suportif, semakin tinggi kecenderungan pegawai untuk menghasilkan, mempromosikan, dan mengimplementasikan ide baru. Hasil ini sejalan dengan teori dan temuan sebelumnya yang menjelaskan bahwa pemimpin yang inklusif mampu menciptakan rasa aman psikologis serta hubungan timbal balik yang positif, sehingga pegawai lebih terdorong untuk berperilaku inovatif. Secara deskriptif, kepemimpinan inklusif berada pada kategori sangat tinggi, khususnya pada aspek ketersediaan pemimpin. Perilaku kerja inovatif dinilai tinggi dengan kekuatan pada menghasilkan ide, sementara tahap implementasi masih relatif lebih rendah. Artinya, pegawai banyak menghasilkan ide, namun belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkannya. Temuan ini semakin menegaskan pentingnya kepemimpinan inklusif dalam memperkuat keberanian pegawai untuk mengeksekusi gagasan, terutama dalam struktur birokrasi yang cenderung hierarkis seperti DKI Jakarta. Pada hipotesis 2, hasil penelitian menunjukkan bahwa thriving memediasi secara parsial pengaruh kepemimpinan inklusif terhadap perilaku kerja inovatif. Ketika pemimpin bersikap terbuka dan suportif, pegawai akan merasakan energi positif dan motivasi belajar yang lebih tinggi. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan perilaku inovatif mereka. Temuan ini sejalan dengan Socially Embedded Model of Thriving dan teori self-determination serta sejumlah penelitian terdahulu, di mana dukungan pemimpin yang terbuka, tersedia, dan mudah diakses dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, vitalitas, dan pembelajaran yang kemudian memperkuat kecenderungan pegawai untuk berinovasi. Secara deskriptif, tingkat thriving berada pada kategori tinggi, terutama pada aspek pembelajaran, sementara vitalitas relatif lebih rendah. Artinya, pegawai memiliki dorongan belajar yang kuat, tetapi energi kerja mereka tidak selalu berada pada tingkat optimal. Dalam konteks birokrasi DKI Jakarta, kondisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan inklusif memegang peran penting dalam menciptakan iklim sosial yang positif, sehingga pegawai merasa berenergi, merasakan pembelajaran terus-menerus, dan lebih berani mengekspresikan ide-ide baru. Dengan demikian, thriving menjadi jembatan psikologis yang memediasi pengaruh kepemimpinan inklusif terhadap perilaku kerja inovatif di lingkungan birokrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan inklusif berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kerja inovatif, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui peran mediasi thriving secara parsial. Secara teoritis, temuan ini memperkaya pemahaman hubungan kepemimpinan inklusif dan perilaku kerja inovatif, serta menegaskan peran mediasi thriving sebagai mekanisme psikologis dalam konteks birokrasi publik. Secara praktis, kepemimpinan inklusif menjadi strategi penting dalam meningkatkan inovasi pegawai. Praktik ini perlu didukung dengan ekosistem belajar yang berkelanjutan serta kebijakan SDM yang mengintegrasikan nilai inklusivitas. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, meliputi penggunaan desain cross-seksional dan self-report, variabel psikologis lain yang belum terakomodir, serta konteks tunggal Pemprov DKI yang membatasi generalisasi. Beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu pimpinan organisasi publik perlu memperkuat praktik kepemimpinan inklusif untuk menciptakan rasa aman psikologis dan mendorong inovasi pegawai. Instansi pemerintah serta unit pengelola SDM perlu membangun lingkungan kerja yang menumbuhkan thriving. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain longitudinal, memperluas konteks ke instansi lain, serta mempertimbangkan variabel lain untuk memperkaya pemahaman terkait mekanisme inovasi di sektor publik. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.